Shalom semuanya, ada yang tahu enggak hari ini hari apa? Iya, benar sekali. Hari ini hari Minggu. Saatnya kita berdoa, memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. See you, God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Sehat-sehat ya kan? Nah, kalau sudah siap, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang siap, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, untuk kami bisa memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dengan sangat baik. Berkati kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang baik. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Nih teman-teman, aku punya tas baru sama HP baru nih. Kalian berdua pasti iri kan? Wah, bagus banget barang-barangmu, Tere. Iya Tere, bagus-bagus banget. Kamu pasti seneng deh. Iya dong, pasti dong. Tas ini dibeliin sama papa aku dari Paris loh. Terus yang ini dibeliin sama paman aku dari Belanda. Keren kan? Semua ini pakai uangnya papaku. Tapi Tere, ini barang-barangmu itu bukan cuma dari papamu, tetapi ini berkat dari Tuhan, bukan dari papamu, bukan dari pamanmu, atau bahkan orang lain, tapi semua dari Tuhan. Jadi berkat dari papamu bisa dikasih ke kamu. Kok bisa sih? Kan ini semuanya dibeli pakai uang papaku. Kok bisa dari Tuhan? Mana ada kayak gitu? Iya Tere, kamu tuh pasti nggak pernah sekolah minggu deh. Kan Tuhan tuh ngajarin kita, kalau semua yang ada di kita, semua yang dikasih kita, itu hanya titipan saja. Kamu nggak boleh nyombongin kekayaanmu dan semua yang kamu punya, karena itu semua dari Tuhan. Mana ada? Enggak ah, ini tuh dari papa aku. Pokoknya dari papa aku. Kan yang beliin papa aku. Kamu nggak boleh gitu, Tere. Sudah, daripada ribut, mending kita nonton YouTube-nya GSJS Kids. Ayo adik-adik juga ikut nonton ya. Shalom adik-adik, happy Sunday. Semuanya sudah siap memuji dan menyembah nama Tuhan? Kalau sudah siap memuji dan menyembah nama Tuhan, semuanya bisa bangkit berdiri ya. Kasih setianya
Kalau masih semangat memuji nama Tuhan, gak ada yang duduk loh. Sekarang kita mau nyanyikan lagu yang kedua, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Adik-adik semuanya dipersilakan duduk lagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah nama Tuhan dulu dengan lebih sungguh-sungguh ya. Kita nyanyikan sama-sama Allah Peduli. Mengapa
adik-adik, selamat hari Minggu. Loh, Mark mana ya? Mark? Di sini, Miss. Di sini rupanya. Miss cari lo kemana-mana. Mark, tahu nggak kira-kira kepintaran itu dari siapa ya? Ya apakah dari Mark sendiri? Bukan sih. Nah, Tuhan itu menciptakan rambut, kepala, wajah, tangan, sampai kaki. Nah, kepintaran itu juga anugerah dari Tuhan, jadi bukan milik kita sendiri. Nah, ingat ya, Tuhan yang memberi kita kekuatan dan pertolongannya untuk kita, gitu Mark. Oh gitu ya, Miss. Tentu saja. Nah, sekarang kita mau ikut dengarkan cerita sama-sama. Mark mau ikut? Iya. Yuk ikut ya, dengarkan cerita sama-sama teman-teman. Wah, akhirnya Tere sadar kalau misalnya barang yang Tere milikin ini berasal dari Tuhan. Nah, benar banget. Akhirnya kamu sadar juga, Tere. Iya Tere, kita juga harus terus bersyukur sama Tuhan dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu kasih yang terbaik buat kita. Dan kita juga nggak boleh lupa buat nyebarin ke semua orang tentang kemurahan Tuhan Yesus. Nah, benar kata Agnes. Semua yang kita miliki, mau itu kekuatan, kesehatan, dan juga kepintaran, itu semua berasal dari Tuhan. Nah, teman-teman, yuk kita ingat kalau yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Benar tuh. Oleh karena itu Tere merasa bersyukur banget. Oh iya, Tere dengar-dengar kalau misalnya ada satu cerita tokoh di Alkitab bahwa ia mengakui dan merasa kebijakannya itu berasal dari Tuhan loh. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya mereka siapa? Atau belum tahu? Yuk kita simak sama-sama. The Queen Sheba. Raja Salomo sangat diberkati dengan kekayaan dan hikmat yang luar biasa. Hal itu membuat Raja Salomo terkenal. Waktu Ratu Negeri Sheba mendengar tentang Raja Salomo, ia datang berkunjung dan hendak menguji hikmat Salomo. Ratu Sheba datang dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, emas, dan batu permata yang mahal. Setelah sampai, Ratu Sheba mengatakan segala yang ada di dalam hatinya. Salomo menjawab semua pertanyaan Ratu Sheba. Tidak ada satupun yang tidak dapat dijawabnya untuk Ratu Sheba. Ketika Ratu Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah Ratu Sheba. Ia sangat kagum. Ratu Sheba berkata, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu. Tapi aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar." Ratu Sheba terus melanjutkan pujiannya kepada Raja Salomo. "Berbahagialah pegawai-pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia menundukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu Ratu Sheba memberi kepada Raja Salomo 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah seperti yang diberikan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Kemudian Raja Salomo mendapatkan kayu cendana yang sangat banyak, serta banyak batu permata yang begitu mahal. Raja Salomo mengerjakan kayu cendana itu untuk menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Raja Salomo memberi Ratu Sheba segala yang diinginkannya. Lalu Ratu Sheba pulang kembali ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya. Ratu Sheba datang jauh-jauh untuk bertemu dengan Salomo untuk membuktikan kebijaksanaan Raja Salomo.
semua pertanyaan sulit bisa dijawab dengan sangat mudah. Raja berkata bahwa kebijaksanaannya adalah dari Tuhan. Nah, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa yang pertama, selalu percaya dan mengikut Tuhan. Yang kedua, tidak lupa memberitakan kemurahan Tuhan kepada setiap orang. Yang ketiga, setelah kita diberkati, kita juga harus memberkati orang lain di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang sungguh indah buat kami. Kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati, menyucikan persembahan yang kami berikan, supaya bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita angkat tangannya ya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu ya. Teman-teman, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan beraktivitas bersama-sama. See you. Shalom adik-adik, masih ingat gak Miss siapa? Ayo, Miss adalah Miss Dealova. Nah hari ini Miss Dealova akan membuat cake card cover. Seperti ini ya adik-adik, mari kita mulai. Nah adik-adik perlu menyiapkan kertas. Adik-adik bisa menggunakan buffalo, HVS, ataupun kertas lipat. Lalu adik-adik perlu alat mewarnai. Miss menggunakan pensil warna adik-adik. Setelah itu adik-adik juga perlu gunting dan juga double tip atau lem. Nah mari kita mulai ya adik-adik. Nah pertama-tama adik-adik siapkan kertas seperti Miss kayak gini. Setelah itu adik-adik bisa memotong seperti persegi panjang. Ini dari ukuran paling besar ke yang paling kecil adik-adik. Nah setelah itu kita akan lem aja ke kertas yang tadi. Seperti Miss adik-adik. Pertama dari yang paling besar, dari yang selanjutnya, hingga yang paling kecil adik-adik. Nanti seperti ini. Adik-adik bisa hias seperti Miss gambar-gambar pakai spidol. Dan setelah itu cake covernya udah jadi adik-adik. Nah setelah itu adik-adik misalnya mau dikasih ke teman kalian yang ulang tahun, bisa banget adik-adik. Adik-adik bisa tulis di belakangnya ucapan-ucapan dan adik-adik bisa kasih deh. Nah untuk adik-adik yang udah selesai, jangan lupa di-upload ke Instagram adik-adik dan di-upload, di-tag ke GSJS Kids. Itu aja adik-adik untuk activity hari ini. God bless you.